Ya, itu sedang melakukan invasi modal, invasi teknologi, invasi material, karena semuanya dari Cina. Yang paling menarik siapa? Invasi tenaga kerja. Itu di luar WUS nih ya, ini yang lain misalnya. WUS, pada kasus WUS. Kan sebelum diputuskan WUS dengan Jepang dulu. Bukan, kan makanya tadi bergeser nih FS-nya ke Cina. Cina kemudian oke, disetujui. Maka pada saat Cina disetujui terjadi 7I, itu yang saya bilang tadi. Salah satu 7I tadi kalau bilang itu ada invasi. Ada invasi modal, ada invasi teknologi, ada invasi material, dan yang paling menarik saya bilang tadi, SDM. invasi tenaga kerja. Nah, ketika terjadi invasi dari situ, maka muncul pertanyaan, kalau begitu sesungguhnya di balik proyek pembangunan kereta api ini, siapa yang sesungguhnya memperoleh benefit? Saya nggak bicara dulu profit. Siapa yang sesungguhnya memperoleh benefit atas proyek ini? Gampang jawabannya. Udah tahu kan? Cina. Iya, Cina. Kalau begitu sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana mendekonstruksi dari posisi Cina mendominasi seperti itu. Muncul kita lihat kasus Sri Lanka, kita muncul lihat berbagai negara di mana debt trap terjadi. Yang saya itu bilang tadi, terjadi debt trap. Muncullah kasus, ini sudah saya tulis dalam buku saya, Aiman. Saya tulis kurang lebih ada sekitar 15 halaman. Buku saya tulis 2019. Di Bangsa Terbelah, akhirnya saya sebut buku gua. Karena utang itu? Iya, jadi saya melakukan kajian tidak sembarang. Bahkan saya bikin karena utang bisa terjadi bara, bahkan terbakar. Begini, kalau Anda mau ngatain itu kan maksudnya? Oh iya. Apa alasannya? Loh, sekarang begini ngelihatnya. Kalau kita ngelihat utang itu sedemikian rupa mempengaruhi kebijakan, dia melakukan kebijakan pada posisi orang-orang tertentu lewat namanya disebutnya infiltrasi lewat orang-orangnya. Lalu kemudian dia intervensi kebijakannya, lalu kemudian diinterferensi kebijakannya. Selanjutnya, lalu kemudian didoktrin bahwa ini menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, bukan hanya pertama di Indonesia. Kebijakan sebelumnya, dia tidak pernah melakukan kajian sebelumnya bahwa ada sesuatu yang sesungguhnya jauh lebih luar biasa. Andai kata dia bisa duduk dengan tenang, bebas kepentingan. Kalau pakai bahasa konstitusi, dan didorongkan oleh keinginan luhur. Di situ muncul asimetri kedua, muncul pembengkakan, cost of run. Nah, ketika cost of run muncul lagi masalah. Loh, kalau begitu FS-nya nggak beres. Kalau gitu pembengkakan biaya ini menjadi masalah, ada yang nggak beres. Kenapa nggak beres? Ini proyek demikian strategis. Ini proyek yang namanya proyek masuk PSN. Masuk yang namanya tadi disebut Public Service Obligation. Maka kunci berikutnya adalah tidak mungkin Anda bikin sembarangan. Saya masuk di sini kata kunci. Dalam studi saya sebelumnya, yang saya bilang tadi sejak 94, memang ada problem dari Jakarta Bandung. Apa problemnya? Jembatan Cisomang. Belum lama ketika hujan lebat kemarin, Purwakarta tanah bergerak. Jalan tol semuanya rusak. Cikampek itu. Itu akan terkena. Itu problem besar bagaimana kemudian kemungkinan besar terjadi cost of run. Tetapi tidak berarti sampai sedemikian besar cost of run-nya. Asimetrik kedua muncul. Ada masalah lagi di sini. Gitu loh. Dalam bicara tentang bagaimana memperbaiki perencanaan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa yang namanya tanah bergerak di kawasan itu sedemikian rupa labilnya dengan posisi jembatan Cisomang demikian panjangnya. Maka memang terjadi pembengkakan. Tapi menarik di sini. Kenapa BPKP membenarkan cost of run itu? Saya sebut nama lembaga jembatan Cisomang yang WUS ya, yang kemudian bukan hanya artinya ketika kita melewati dari Jakarta, dari Cikampek ke sana, Cipularang, pasti melewati tanah yang labil, pasti melewati jembatan Cisomang. Termasuk WUS dan juga tol. Dua-duanya pasti. Pasti enggak. Disitulah yang saya bilang tadi, bisa logis loh terjadi cost of run. Pasti akan ada pembengkakan di situ. Pasti. Tetapi berikutnya, loh kalau gitu balik ke awal. Kenapa lo tidak pernah memperhitungkan dengan baik? Beda dengan Jepang. Gitu loh ngeliatnya. Dalam kajian yang saya buat, dalam kajian yang saya tulis. Jepang memang lebih mahal, tapi dia memperhitungkan lebih presisi. Begini, dunia mengakui bahwa yang namanya Shinkansen itu adalah pengalaman Jepang terbaik dalam persoalan kereta api cepat. Dunia mengakui itu. Dengan kemampuan menahan gempa segala macamnya.
Itu diakui. Sementara di Cina ada biaya tambahan yang tidak terduga. Di situ problematiknya ke dalam kajian 7I itu adalah didoktrin sedemikian rupa sehingga nanti akhirnya Anda pasti benar. Saya memang pernah menikmati Beijing Shanghai, Shanghai Beijing. Saya pernah menikmati. Yang sama seperti yang dilakukan Jakarta Bandung itu. Poinnya apa? Adalah oke, Cina sudah bisa melakukan itu. Cina sudah bisa melakukan itu, tapi belum tentu seposisi sepengalaman Jepang yang memang diakui dunia sebagai negara yang demikian punya pengalaman atas posisi kereta api cepat. Nah, bagaimana kemudian melakukan rekonstruksi? Muncul kajian saya. Di sini betul dibutuhkan audit. Betul. Jadi yang disebut oleh Boni dan disebut oleh kawan kita satu, semuanya indikasi, iya oke, kita audit. Termasuk korupsi? Iya. Ada indikasi korupsi? Tunggu dulu. Tapi tunggu dulu, audit bukan hanya pada audit keuangan. Bukan cuma sekedar angka-angka. Bego kita kalau cuma audit angka-angka. Ulang, bego loh kalau cuma audit angka-angka. Iya, karena ada masalah. Masalahnya? Ke dalam kajian saya,